Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayatul Mutmainah dari Prodi Ekonomi semester 3. Saya akan mempresentasikan tentang pengujian dan seleksi karyawan. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama, kinerja organisasi, yang kedua biaya, dan yang ketiga kewajiban hukum. Mari kita bahas yang pertama, yaitu kinerja. Kinerja adalah prestasi perusahaan, sebagian selalu tergantung pada bawahan. Karyawan dengan keterampilan dan kemampuan yang tepat akan melakukan pekerjaan yang lebih baik bagi perusahaan. Yang selanjutnya adalah biaya. Biaya merekrut dan mempekerjakan karyawan adalah mahal. Kedua, biaya penting karena dalam merekrut dan mempekerjakan karyawan itu membutuhkan biaya dan biayanya mahal. Selanjutnya yang ketiga, kewajiban hukum, yaitu akan ada dampak hukum untuk mempekerjakan orang yang tidak kompeten. Oke, selanjutnya ada konsep pengujian dasar untuk mengetahui validasi dan reliabilitas. Yang pertama, validasi. Validasi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah validasi kriteria. Yang kedua adalah validasi isi, dan yang ketiga validasi maka. Yang pertama, kriteria adalah membuktikan bahwa mereka yang berhasil dalam ujian juga berhasil dalam mempekerjakan, dan mereka yang buruk saat ujian melakukan pekerjaan yang buruk. Jadi, ujian itu memiliki validitas sehingga nilai ujian yang tinggi akan dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Yang kedua, ada validasi isi, yaitu pengusaha memperlihatkan validasi isi pada ujian yang memperlihatkan bahwa ujian itu merupakan sampel yang wajar dari isi pekerjaan. Dan yang ketiga, validasi maka. Validasi maka yaitu validasi yang terendah signifikannya karena hanya didasarkan pada penelitian selintas mengenai alur ukur. Apabila isi alat ukur telah tampak sesuai dengan apa yang ingin diukur, maka dapat dikatakan validitas muka telah terpenuhi. Dan selanjutnya yaitu reliabilitas. Yang kedua ada reliabilitas. Reliabilitas adalah karakteristik penting kedua dari ujian dan mengacu pada konsistensi, dan merupakan konsistensi nilai yang diperoleh oleh seseorang saat diuji kembali dengan ujian sejenis atau bentuk-bentuk sebuah ujian yang setara. Seperti apabila seseorang mendapat nilai 90 pada sebuah tes IQ, maka hari Senin lalu mendapatkan nilai 130 saat diuji kembali pada hari Selasa, sehingga barangkali orang tersebut tidak terlalu yakin dengan ujian tersebut. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis ujian. Yang pertama ada ujian kemampuan kognitif, yang kedua ujian kemampuan motorik dan fisik, yang ketiga mengukur kepribadian dan minat, dan yang keempat ujian keberhasilan. Oke, slide selanjutnya adalah Big Five. Perkembangan kepribadian Big Five sangat pesat dalam berbagai riset kepribadian. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa banyak hal yang mampu memprediksi dengan terkait dalam kepribadian Big Five. Ciri-ciri kepribadian yang diklarifikasi ke dalam 5 faktor. Yang pertama ada ekstrovert. Oke, yang pertama extraversion atau bisa dibaca ekstraversi. Yang kedua conscientious, yaitu kesadaran. Yang ketiga neuroticism atau neurotisme. Yang keempat agreeableness, yaitu keramahan. Dan yang terakhir ada openness to experience atau keterbukaan akan pengalaman baru. Mungkin itu saja memaparkan tentang pengujian dan seleksi karyawan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.